wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Silvia Putri. Di sini saya materi pertama akan menjelaskan pengertian etika bertelepon. Etika berasal dari kata bahasa Prancis yaitu etiquette, yang artinya suatu kartu undangan yang lazim dipakai raja-raja Prancis. Maksud dari etiquette di sini adalah kumpulan cara-cara dan sikap yang baik dalam pergaulan antara manusia yang beradab. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat dan bersahabat. Hal-hal penting etika bertelepon. Yang pertama, menjawab telepon segera. Jawab telepon selambat-lambatnya setelah dering 3 kali. Berhentilah melakukan tugas lain karena peneleponan dapat mendeteksi suara Anda jika Anda terganggu. Yang kedua, berkonsentrasi dan tersenyum sebelum mengangkat telepon. Penelepon dapat mendeteksi ini dalam suara Anda. Yang ketiga, duduk atau berdiri tegak. Posisi sangat penting karena suara Anda menyampaikan ketika kita sedang rebahan. Yang keempat, gunakan salam sesuai standar. Yang kelima, gunakan nada yang hangat dan ramah dan salam ketika sedang mengangkat panggilan telepon. Yang keenam, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan mengenai menu dan daftar minuman. Siapkan pena dan kertas. Yang ketujuh, dengarkan baik-baik. Jika Anda memang tertarik untuk melayani pelanggan Anda dengan baik, ini akan datang dengan sendirinya. Yang ke-8, gunakan nama penelepon. Beberapa penelepon akan mengenalkan nama pada awal pembicaraan. Perhatikan dan gunakan nama tersebut. Misalnya, baik Pak Romi, akan saya sampaikan pesan ini. Yang ke-9, suara yang menarik. Ke-10, jelaskan bagaimana organisasi kita dapat memenuhi harapan. Pelanggan Anda harus pandai menjelaskan tentang produk dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemakala pertama, yaitu C. Langkah-langkah dan teknik menelepon. 1. Siapkan nomor telepon. Sebelum kita menelepon, sebaiknya kita siapkan dulu nomor yang akan kita tuju, supaya saat kita menelepon tidak terjadi kesalahan atau yang sering disebut salah sambung. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju. Setelah nomor telepon yang ingin kita tuju dirasa sudah benar, barulah kita tekan nomor yang ingin kita hubungi tersebut. 3. Ucapkan salam. Sebutkan identitas diri Anda setelah telepon tersambung. Segera ucapkan salam dan identitas diri Anda. Yang keempat, mengutarakan maksud dan tujuan bertelepon. Setelah pihak penerima telepon menjawab salam kita, langsung kita ucapkan maksud dan tujuan kita menelepon. Tentu harus dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima, ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan setelah pembicaraan. Yang D, yaitu langkah-langkah dan teknik menerima telepon. 1. Segera angkat telepon jika berdering. Saat Anda mendengar telepon Anda berdering, segera angkat telepon tersebut. Yang kedua, ucapkan salam. Ucapkan salam begitu Anda menjawab telepon. Setelah pihak penelepon mengucapkan salam, segera Anda balas dengan salam tersebut. Yang ketiga, tanyakan nama dan identitas penelepon serta maksud dan tujuan penelepon. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Yang pertama, suara terlalu keras. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Yang kedua, bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh sambil makan atau berdecak. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Selagi berbicara di telepon, kita tidak boleh berbicara dengan orang lain saat bertelepon supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Saat berbicara, kita tidak boleh menggunakan nada yang kasar, bahkan sampai membentak pihak lawan berbicara. Terus yang kelima, berbicara dengan nada memerintah. Jangan pernah saat menelepon kita menggunakan nada yang memerintah. Yang keenam, membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Saat bertelepon, jangan membuat lawan berbicara kita menunggu terlalu lama.
Cukup sekian hasil makalah kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.